Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang masa reformasi era Presiden Megawati. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Masa pemerintahan era Presiden Megawati adalah fase di mana Indonesia mengalami pasang surut dalam berbagai aspek. Ada yang menguntungkan dan banyak pula yang merugikan. Lantas, seperti apa sih keadaan Indonesia pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 setelah Gus Dur dilengsarkan. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai PDIP. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001. Kebijakan era Megawati di bidang politik. 1. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Pembentukan Kabinet Gotong Royong. Dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan jumlah pejabat 36 orang. Ketiga, berdirinya KPK. Di masa ini juga direalisasikannya berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. 2. Kebijakan di bidang sosial budaya. Depdiknas telah merekrut 4.110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. 3. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing seperti Indosat dijual seharga 4,6 triliun rupiah kepada Temasek Holding Company, BUMN Singapura. 5 tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai 3 kali lipat. 2. Kebijakan outsourcing. Selain privatisasi BUMN, kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya atau outsourcing. Dikutip dari buku raport Capres 2014, Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya sistem outsourcing. Sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. Sejak maraknya praktik outsourcing, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan. 3. Mempermudah sistem perkreditan. Tahu nggak sih? Sistem perkreditan merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengharuskan atau membolehkan konsumen mencicil bayaran sebuah barang. Sistem ini terdengar sangat meringankan, tapi jika kita analisis lebih dalam, justru sistem ini sangat merugikan rakyat. Rakyat Indonesia dilatih berhutang dalam berbagai aspek. Tidak hanya itu, bunga yang harus dibayarkan pun sangat besar, malah ada yang sampai 2 kali lipat dari harga barang yang dicicil. Kabinet Gotong Royong.
Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni 1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam penghapusan KKN. 2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kelebihan pemerintah Megawati Soekarno Putri. 1. Berhasil menetapkan undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. 2. Sistem pemilu langsung, memilih wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah. 3. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi. 4. Mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya dengan keberanian memenjarakan Kroni Soeharto. 5. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan menjadi lebih mandiri. Kekurangan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. 1. Hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN belum dapat diselesaikan. 2. Sebagai presiden, Megawati tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Beliau lebih banyak menyerahkan pada para menterinya. 3. Penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. 4. Pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. 5. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. 6. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia. 7. Kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lamban dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. 8. Terlalu pro pemegang saham. 9. Lepasnya Indosat ke tangan Singapura. Semoga materi kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.